Perkenalkan, nama saya Nathan Lobulin Kudi, Prodi S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan artikles atau kata sandang. A. Pengertian artikles. Dalam belajar bahasa Inggris seringkali ditemukan artikles atau kata sandang di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Artikles atau kata sandang adalah kata yang dipakai di depan sejumlah kata benda dalam bahasa Inggris. Artikles sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu definite artikles dan indefinite artikles. Definite artikles adalah kata sandang tertentu yang berupa kata sandang de dan digunakan pada bentuk-bentuk kata tertentu saja. Sedangkan indefinite artikles adalah memakai kata sandang a dan an yang memiliki arti sebuah. Berikut ini penjelasan kedua artikles dalam bahasa Inggris. 1. Indefinite artikles. Berlainan dengan indefinite artikles, definite artikles bisa dipakai untuk countable noun maupun uncountable noun, tergantung dari situasi dan kebutuhan. Definite artikles digunakan untuk bermacam-macam variasi, seperti digunakan untuk kata benda yang telah disebut pada kalimat sebelumnya. Contoh, I have a book, the box is very interesting. Untuk benda yang baru pertama kali disebut, tetapi benda tersebut bisa diketahui dengan jelas karena diterangkan dengan beberapa kata. Contoh, the boy who collect you yesterday is my brother. Digunakan untuk benda yang baru pertama kali disebut, tapi benda tersebut bisa diketahui dengan jelas karena benda yang dimaksud hanya ada satu sehingga bisa langsung dimengerti. 2. Indefinite artikles. Indefinite artikles dikelompokkan dalam artikle a dan an. Kata sandang a digunakan untuk benda tunggal yang dimulai dari bunyi konsonan, sedangkan an digunakan untuk kata benda yang diawali dengan huruf vokal. Sesuai dengan artinya, an, a dan an satu atau sebuah, maka indefinite artikles ini hanya dipakai untuk kata benda tunggal seperti a pen, a book, an pupil, an umbrella, dan lain-lain. Indefinite artikles digunakan dalam bermacam-macam variasi pula, seperti digunakan saat di depan nama perangkat atau jabatan. Contoh, a sailor, a teacher. Digunakan di depan nama kebangsaan. Contoh, an American. Digunakan di depan nama agama. Contoh, a Muslim. Digunakan untuk kata benda tunggal yang dapat dihitung. Contoh, we have a pen. Digunakan sebelum kata benda tunggal yang digunakan sebagai contoh dari sebuah kelompok benda. Lanjut, bab 2, nouns atau kata benda. Pengertian nouns. Nouns atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama orang, tempat, hewan, hari, tumbuhan, gagasan utama, nama suatu benda, atau hal-hal yang dibendakan dan sebagainya. Misalnya, Jeremy atau nama orang, teacher atau guru, Yogyakarta atau nama tempat, children atau anak-anak, Saturday atau hari Sabtu, dan sebagai berikutnya. B. Macam-macam kata benda. Dalam tata bahasa Inggris, noun atau kata benda dapat diklasifikasikan ke beberapa macam, yaitu yang pertama, menurut wujudnya, noun atau kata benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu concrete nouns atau kata benda berwujud adalah kata benda yang menunjukkan nama objek apa saja yang mempunyai sifat tertentu yang dapat dilihat, diraba, dipegang, dan dapat dirasakan oleh panca indera kita. Common nouns atau kata benda umum adalah kata benda yang menunjukkan suatu benda yang sifatnya umum atau benda-benda lain yang tidak tentu dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
contoh buku, teacher atau guru, village atau desa, country atau negara, car atau mobil, gear atau anak perempuan, dan sebagainya. Kolektif nouns atau kata benda kelompok adalah kata benda yang menunjukkan suatu kumpulan atau kelompok benda tertentu yang merupakan suatu kesatuan atau memiliki arti majemuk. Material nouns atau kata benda material adalah kata benda yang menunjukkan bahan mentah atau kata benda yang berasal dari pertambangan dan bahan-bahan baku lainnya. Kata benda ini biasanya tidak dapat dihitung atau uncountable noun, tetapi hanya dapat diraba, diukur, ditukar, atau ditimbang. Contoh, gold atau emas, stone atau batu, water atau air, snake atau pasir, silver atau perak, oil atau minyak, wood atau kayu, paper atau kertas, iron atau besi, sugar atau gula, piney atau cat, dan sebagainya. B. Abstract nouns atau kata benda tak berwujud adalah kata benda yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Pada umumnya, abstract nouns terdiri atas kata kerja yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Contoh, love atau cinta, knowledge atau pengetahuan, hate atau benci, prinsip atau persahabatan, happiness atau kesenangan, wisdom atau kebijaksanaan, honest atau kejujuran, dan sebagainya. Menurut perhitungannya, kata benda dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, countable noun atau kata benda yang dapat dihitung adalah kata benda yang menunjukkan nama benda atau orang yang jumlahnya dapat dihitung. Contohnya, book atau buku, car atau mobil, teacher atau guru, key atau kunci, a team atau tim, a family atau keluarga, rabel atau meja, dan sebagainya. Yang kedua, uncountable noun. Kata benda yang tak dapat dihitung adalah kata benda yang menunjukkan nama benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Kalau menghitungnya diperlukan tukaran, timbang, meteran, ukuran, dan lain sebagainya. Contoh, kopi atau kopi, food atau makanan, milk atau susu, money atau uang, wood atau kayu, oil atau minyak, rice atau beras, ink atau tinta, dan sebagainya. Menurut jumlahnya, kata benda dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, singular nouns atau kata benda tunggal adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu tunggal atau tidak lebih dari satu. Contohnya, house atau rumah, door atau pintu, soldier atau tentara, dan sebagainya. Yang kedua, plural nouns atau kata benda jamak adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu jamak atau banyak atau lebih dari satu. Contoh, houses atau rumah-rumah. Selanjutnya, bab 3, pronouns atau kata ganti. Pengertian pronouns. Pronouns atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggunakan kata benda nouns dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata-kata yang bersifat terus-menerus. Contoh, Jeremy is a student, a plays soccer very well. Jeremy adalah seorang murid, dia bermain sepak bola dengan baik. I visit my grandparents, they are the home.
Aku mengunjungi kakek nenekku. Mereka berada di rumah. He admires you so much. Has passed away. Dia yang sangat mengagumimu telah meninggal dunia. Lanjut, macam-macam kata ganti. Yang pertama, personal pronoun atau kata ganti orang. Personal pronoun atau kata ganti orang adalah kata yang menunjukkan orang dan terbagi menjadi. 2. Possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan adalah kata ganti yang menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan dalam kalimat. Yang ketiga, reflex pronoun. Reflex pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan pantulan dari kata ganti atau pronoun itu sendiri. Demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk. Demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk adalah kata ganti yang menunjukkan kata benda, binatang atau orang yang dimaksud atau dibicarakan. Lanjut, indefinitive pronoun atau kata ganti tak tentu. Indefinitive pronoun atau kata ganti tak tentu adalah kata yang tidak mempunyai antecedent atau kata yang mendahului atau kata yang jadi acuan kata ganti. Indefinitive pronoun dibagi menjadi dua, yaitu indefinitive person or thing atau orang atau benda tak tentu. Yang termasuk kata ganti ini adalah yang pertama, everybody, everyone, everything. Kedua, anybody, anyone, anything. Yang ketiga, no, nobody, no one, nothing. Keempat, some, somebody, someone, something. Interrogative pronoun atau kata ganti tanya. Interrogative pronoun atau kata tanya adalah kata ganti yang digunakan untuk mengajukan suatu pertanyaan. Dalam bahasa lain, dapat diartikan sebagai kata ganti yang digunakan untuk mengawali suatu pertanyaan. Yang termasuk kata ganti ini adalah who, whom, what, was, which, where, when, why, dan how. Contohnya, with whom does she go to the school? Dengan siapakah dia pergi ke sekolah? Whose shirt is that? Reciprocal pronoun atau kata ganti saling berhubungan adalah kata ganti yang menyatakan hubungan timbal balik atau saling hubungan antara individu-individu, baik dua atau lebih dari dua. Yang termasuk kata ganti ini adalah yang pertama, other, one, another. Selanjutnya, bab 4, adjektif atau kata sifat. Pengertian adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk memberikan sifat pada kata benda atau nouns atau kata ganti atau pronouns, dan juga adjektif atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau membatasi arti suatu kata benda atau kata ganti pronoun. Lanjut, B. Jenis-jenis adjektif. Pada umumnya kata sifat atau adjektif dibagi menjadi dua macam, yaitu deskriptif adjektif atau kata sifat deskriptif. Deskriptif adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau noun atau kata ganti atau pronoun yang meliputi ukuran, bentuk, tukaran, berat, bau, rasa,
warna, dan sebagainya. Misalnya baik atau besar, near atau dekat, clever atau pandai, dan sebagainya. 2. Limiting adjektif atau kata sifat membatasi. Limiting adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk mempersempit atau membatasi kata benda atau noun atau kata ganti atau pronoun tanpa memberikan informasi mengenai keadaan, jenisnya, dan sebagainya. Misalnya, your book atau bukumu, that car atau mobil itu, for woman atau 4 wanita, this watch atau jam ini, dan sebagainya. Nomor 3, interrogative adjektif atau kata sifat penanya. Interrogative adjektif adalah kata sifat yang berfungsi sebagai kata tanya. Kata ini harus diikuti oleh kata benda atau nouns yang ditanyakan. Yang termasuk dalam kata ini adalah what, which, was, dan lain-lain. Contoh kalimat yaitu what book is this? Buku apa ini? What news do you mean? Kabar mana yang kamu maksud? 4. Possessive adjektif atau kata sifat kepunyaan. Possessive adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan kepunyaan atau kepemilikan terhadap suatu benda, baik yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa. Yang termasuk kata sifat kepunyaan adalah my, milikku, your, milikmu, our, milik kita, their, milik mereka, his, miliknya atau laki-laki, her, miliknya atau perempuan, its, miliknya atau binatang atau benda mati. Bab 5, verbs atau kata kerja. Pengertian verbs atau kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau action atau keadaan wujud, state of being, dari subjek kata kerja atau verbs yang menunjukkan tindakan atau action dari subjek. Misalnya to buy atau membeli, to write atau menulis, to write atau membaca, to walk atau berjalan, to run atau berlari, dan sebagainya. Sedangkan kata kerja atau verbs yang menunjukkan keadaan wujud, state of being, dari subjek, misalnya to be atau is, was, am, was, are, were, to have atau mempunyai, to become atau menjadi, to seem atau kelihatan, dan lain sebagainya. B. Macam-macam verbs. Berdasarkan bentuknya kata kerja dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Finite verbs atau kata kerja terbatas. Finite verbs adalah kata kerja yang memiliki peranan paling penting baik dengan kata kerja, bantu atau tidak, dan bertindak sebagai kata kerja yang penuh atau full verb di dalam peringkat. Lanjut. 2. Non-finite infinite verbs atau kata kerja tak terbatas. Infinitive verb adalah kata kerja yang tidak lengkap atau incomplete verb yang memiliki fungsi sebagai bagian tata bahasa yang lain dari kata kerja. Bentuk dari kata kerja ini tidak terbatas dengan person atau orang atau number atau bilangan, tetapi memiliki bentuk active pause atau passive pause dan beberapa tenses.
atau bentuk-bentuk waktu. Yang berikut, berdasarkan objeknya, kata kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, transitive verbs adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkap penderita untuk menyempurnakan arti kalimat. Kedua, intransitive verbs atau kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau pelengkap penderita untuk menyempurnakan arti kalimat karena sudah tersempurnakan dan dapat dipahami artinya.